Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Kali ini saya akan bicara satu hal yang sangat penting, yaitu jangan mengabaikan persyaratan atau faktor penentu keberhasilan dalam suatu proyek atau kegiatan atau penelitian. Kadang kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia ini secara umum seringkali melupakan hal ini. Jadi menggampangkan prasyarat yang menjadi penentu di dalam keberhasilan suatu teknologi, suatu program, suatu proyek dan sebagainya. Jadi maksud saya kita harus disiplin untuk bisa menyediakan, mewujudkan semua prasyarat tersebut untuk keberhasilan program yang kita lakukan. Kadangkala ini menjadi suatu hal yang sangat lucu kalau kita merenungkan kembali logika ilmiah ini. Tapi dalam kejadian sehari-hari, hal ini masih sangat terjadi. Dan tidak banyak orang yang mampu melihat hal ini, yang mampu mengevaluasi hal ini, dan pada akhirnya terperangkap kepada kegagalan-kegagalan yang berlanjut. Jadi sebagai contoh misalnya, sudah diketahui di dalam kultur jaringan bahwa di dalam membunuh mikroba itu mempunyai spektrum yang sangat luas, terdiri dari fungi dan bakteri. Bakteri terbagi menjadi dua kelompok, bakteri positif dan negatif. Kemudian bahwa penyebab kontaminasi itu berada pada permukaan eksplan dan juga berada pada bagian dalam eksplan. Yang pertama saja bahwa seharusnya kalau kita mau membunuh semua mikroba tersebut, maka kita harus mampu membunuh semua spektrum tadi tersebut. Dan itu seringkali tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis antibiotik atau antiseptik. Oleh sebab itu kita perlu melakukan penggabungan dari beberapa antibiotik untuk bisa membunuh semua mikroba tersebut. Jadi sebagai contoh ada 3 antibiotik yang digunakan untuk mampu membunuh tersebut, yaitu chloramphenicol, streptomycin, dan amoxicillin. Ini merupakan gabungan antibiotik untuk membunuh mikroba dari dalam eksplan. Tapi seringkali kembali bahwa mikroba yang dalam eksplan ini dalam tanda kutip digampangkan, atau mungkin juga para pelaku kultur jaringan itu tidak mengetahui bahwa mikroba di dalam eksplan inilah yang menyebabkan kegagalan yang paling utama di dalam menginisiasi kultur jaringan tanaman. Jadi tolong bahwa kalau kita mau berhasil, maka kita wajib mengeliminir mikroba yang ada di dalam eksplan tersebut. Proses mengeliminir mikroba tersebut seringkali mewajibkan kita untuk melakukan suatu proses pengeliminan atau menghilangkan mikroba dari dalam eksplan tersebut sebelum eksplan itu diambil. Kenapa demikian? Karena seringkali perlakuan sterilisasi yang kita berikan mematikan eksplan, konsentrasinya tadi itu dan lamanya tadi itu, mematikan eksplan, tapi belum sampai pada membunuh mikroba yang ada di dalam eksplan tersebut. Sehingga untuk membalik kondisinya supaya eksplannya tidak mati, tapi semua
mikroba yang ada di dalam explant tersebut mati, maka proses perlakuan sterilisasi kita mundurkan, kita tarik mundur, yaitu sebelum explant tersebut diambil. Jadi kita merencanakan bahan explant yang kita ambil tadi itu merupakan bahan explant yang peluangnya itu steril. Oleh sebab itu kita perlu melakukan karantina bahan indukan explant. Jadi bahan indukan explant itu kita proses karantina kutu jaringan untuk mengeliminir mikroba tersebut. Jadi kita beri perlakuan antibiotik yang mampu membunuh semua mikroba tersebut. Kemudian kita rejuvenisasi lagi tanaman tersebut dan kita percepat pertumbuhan tunasnya, karena pada bagian tumbuhan tersebut yang relatif bebas penyakit bahkan bebas virus itu adalah di sekitar titik meristemnya. Jadi kita berusaha fokus ambil di situ, kita percepat pertumbuhan titik tumbuhnya, maksudnya agar jangan terlalu lama terimbas oleh kondisi yang ada di individu tersebut, di dalam individu tersebut. Jadi harapannya titik tumbuh tersebut masih bebas penyakit. Nah, seringkali kita tidak melakukan itu, tapi pada waktu di awal kita melakukan itu, jadi maksudnya di awal penelitian atau kegiatan, maka kita menggampangkan hal itu. Jadi misalnya kita memerlukan 3 antibiotik tersebut. Tapi mikroba yang terkait dengan antibiotik yang terkait dengan misalnya membunuh jamur tidak ada, ya sudah kita menggunakan antibiotik yang ada saja, misalnya streptomycin saja. Pada streptomycin tadi itu ya memang mampu membunuh, tapi hanya sebagian saja, sehingga tidak menyebabkan matinya seluruh mikroba yang ada di dalam explant. Kemudian kita memproses itu dalam proses yang panjang, tapi kemudian begitu kita sudah selesai melakukannya dan kemudian diinkubasi, kita lihat hasilnya setelah beberapa hari dan ternyata benar kontaminan, dan kita menjadi patah arang, patah semangat karena gagal, dan kita lupa bahwa kegagalan ini karena kita mengabaikan atau menggampangkan tadi prasyarat keberhasilan di dalam melakukan kultur jaringan. Ini yang saya maksudkan. Jadi apa yang menentukan faktor-faktor keberhasilan tadi itu wajib dilakukan dan diadakan. Jangan dikurangi, bahkan jangan sampai diabaikan. Jadi jangan sampai ditiadakan, karena itu pasti nantinya akan gagal. Dan kalau sudah gagal seperti itu, kita lupa bahwa kita mengabaikan hal ini dan kita mengatakan, oh kultur jaringan susah, oh kultur jaringan ini tidak bisa. Padahal itu disebabkan karena kita menyepelekan prasyarat yang sangat penting tadi itu. Terima kasih.